Sip. Oke. Assalamualaikum, halo, selamat malam semuanya. Saya ucapkan selamat datang kembali di acara Info Masa Gini. Bersama saya, Aulia Muhammad Rizky, sebagai host kalian. Nah, kali ini kita bakal membahas suatu hal unik beserta teman-teman saya nih, yaitu ada Rifki, ada Victor, dan juga Farhan. Nah, boleh disambut nih, kita kali ini mau bahas apa sih? Ih, udah mulai bahas aja nih abang Rizky nih. Iya. Aduh. Mas Piko jangan senyum-senyum aja dong. Oke. Oke, ini untuk pengenalannya. Kali ini di podcast Info Masa Gini akan membahas tentang sirkuit balap Mandalika di Lombok. Nah, karena pada tahun ini, tepatnya pada bulan Maret besok, akan ada balapan. Ada mulai MotoGP ini udah mulai nih. Jadi pasti akan menjadi pembahasan yang seru abis nih, akan jadi suatu pembahasan yang orang-orang udah nungguin pastinya. Balapan itu sejenis apa? Balapan, wah ini kan di Lombok ya, jadi gue juga kurang tahu, tanyanya ke Piko coba. Ke Rifki. Oh ya, kita ya. Ki. Kenapa? Balapan itu apa Ki? Ditanya sama Farhan. Aduh, gimana ya? Ada balap kuda, ada balap motor, balap keong, brother. Tapi kok di Lombok ini balap motor GP. Oh, udah maju dong berarti negara kita ini ya, Ya pelan-pelan. bener, Iya. murah Murah banget ya? tiketnya mah. Oke, tadi apa namanya sirkuit Mandalika ya di Lombok. Ya, Iya. benar. Jadi kalau nggak salah itu sirkuit pertama di Indonesia yang baru mau buka kan ya. Oke, keren banget Sirkuit sih. kedua, Bang. Akhirnya Indonesia gitu ya. Akhirnya Indonesia bisa punya sirkuit sendiri. Jadi sebenarnya di sirkuit Mandalika ini sendiri tuh ada apa aja sih gitu? Mungkin sama Ada aspal. Iya, jadi ada apa aja gitu. Gimana gitu. Oh, jadi ini sirkuit ini udah diresmiin sama Jokowi nih, brother. Wih, Oke. Diresmiin ini tanggal 12 November 2001 kemarin. Namanya ini sirkuit internasional namanya itu Pertamina Mandalika International Street Circuit. I see. Artinya apa itu? Nah, kagak tahu gua Tor, kan gua orang Lombok Tor, bukan orang ini. Bukan orang Gedongan Tor. Waduh. Oke, terus untuk kayak konstruksi apa sirkuitnya sendiri kayak gimana sih gitu? Keren sih sejauh ini menurut gua. Kayak semacam sirkuit gitu. Iya, jadi sirkuitnya kan emang sirkuit, Pak. Iya, jadi sirkuit ini bisa dipakai buat jalan umum gitu. Hah? Kalau udah nggak ada event, sirkuit itu dibuka buat umum. Oh ya? Iya, buat liaran serius. Oke, jadi tadi bahannya gimana sih sebenarnya gitu, kayak mungkin aspalnya kayak gimana atau jalurnya sepanjang apa? Ada info nggak? Yang Oh, gua tahu. jadi Iya, sok. Ya, Bang. Silakan, Bang. Yang gua tangkap jadi selama ini dari berita aspalnya sih dengar kabar yang terbaik di dunia sih. Nggak tahu tapi keluar biayanya berapa ya kira-kira itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kalau biaya sih kurang tahu ya Pak ya, tapi mungkin yang pasti sih kata gue tembus miliaran sih. Menurut lo gimana, Tor? Gue sih ya pasti, masa cuma 1.000-2.000. Iya. Wah, bapak lu yang aspal Tor. Oh, bentar. Ini gue sambil searching nemu juga nih infonya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan sih katanya sirkuitnya dibangun dengan tadi aspal paling baik yaitu Stone SMA. Stone Matic Aspal. Iya. Oke. Panjang 4,3 Jadi itu dibangun kilometer. sepanjang 4,3 km tuh yang di sirkuitnya. Berarti itu pendek ya? Ya, luas Tor itu mah. Oh.
Rumah lu cuma ini doang, Tor, WC doang. Oh sih. Oke, terus ada di sini 17 titik tikungan, Iya, 11 mengarah ke 11 mengarah kanan. ke kanan, 6 mengarah ke kiri. Nah, luas total sirkuitnya ini 1035,67 hektar. Gimana sih bacanya? Wih, banyak juga ya. 1035,67 Iya, hektar. Oke. iya. Nah, terus kan Asal jangan nikung tuh, gimana? kalau Kenapa, sebanyak Bang? itu asal jangan nikung teman aja gitu. Waduh, Wow. berat sekali Pak tikung teman. Berat. Aduh. Itu tuh si Piko nikung gue tuh dulu, si Rifki. Kerjaan Iya. Piko nih, tikung-tikung begini. Angkat tangan Udah saya, Pak. malah. Gak pernah Terus, gua, Bang. oke, namanya kita datang ke sirkuit kan pasti beli tiket dong. Emang Iya. untuk tiketnya sendiri sekitar harga berapa sih kalau boleh tahu? Nah, di sini yang gue dapet infonya untuk harga tiketnya itu sekitar 115.000 hingga 15 juta tergantung posisi tempat duduknya. Waduh, itu Di bentar itu 15 juta duduknya di mana? Depan Duduk. depan Iya. motornya kan? Enggak, kalau It- itu mah ini VVIP, jadi di tempat star gitu. Oh, ada Hah? boardingnya sendiri gitu ya? Iya, Iya. lu cuma ngelihat gini doang nih, weng, weng, motor gitu doang. Kagak ngelihat dia jatuh atau gimana. Oke. Nah, tadi nih, membuat tambahan info aja nih. Kan Iya. tadi udah ngasih tahu nih soal harga tiketnya berapa dari 115 dari sampai 15 juta. Otomatis itu kan harganya dari harga yang murah banget sampai yang mahal banget. Betul. Nah, tanggal 10 Januari kemarin, tiket itu udah terjual sekitar 4.529 tiket. Jadi Jadi buat teman-teman yang ingin nonton bisa cepet-cepet sebelum kehabisan karena udah berapa hari dari tanggal 6 Januari. Jadi kan penjualan tuh dimulai pada tanggal 6 Januari kemarin dan Iya. masih berlangsung sampai sekarang. Nah, pada tanggal 10 tuh udah kejual sebanyak itu. Jadi kayak udah cepet-cepetan. Ya nih bentar lagi juga nih Saya tahu MotoGP. kalau mau beli. Berarti ini ya, laku keras banget nih kayaknya tiket yang sekarang nih. Maka untuk kawan-kawan kita semua yang nonton acara ini, tolong cepat-cepat segera dibeli ya tiketnya sebelum kehabisan nih gitu. Oh ya, terus Oh, kita kalau ngomongin soal harga, kira-kira biaya untuk pembangunan sirkuit tadi berapa sih? Kan kalau tadi kita ngomongin di awal tuh cuma ngomongin kasar lah ya, kayak sekitar miliaran atau berapa tuh. Iya. Cuma Untuk biaya keseluruhan itu yang gue dapat dari info itu 1,1 triliun itu. waduh, Keseluruhan. Lumayan juga ya. ya. Asli. Itu detailnya gimana aja Pak sampai tembus 1,1 triliun begitu? Itu detailnya dari 100 sampai 120 miliar untuk ground rock dan 900 miliar untuk sirkuit. Total 1,1 triliun menyelesaikan sirkuit tersebut. nah Gitu. itu belum ini lagi sirkuitnya belum 100% jadi. Oh, jadi Iya, masih benar. ada masih ada istilahnya revisian Iya, lagi masih ada lah ya. pembangunan yang lain. Iya. Gila juga. Terus karena kan sirkuit ini posisinya di Pulau Lombok kan ya. Untuk Betul. fasilitas di sana apalagi untuk yang para pendatang tuh kira-kira ada apa aja sih gitu. Nah, jadi kebetulan waktu sirkuit ini dibangun, kebetulan juga masyarakat sekitar juga kebagian untuk mereka menjalani usahanya gitu, Riz. Seperti contohnya mereka dijadikan homestay dadakan gitu. Dan ya banyak villa-villa juga yang awalnya dari rumah penduduk, mereka ubah menjadi villa untuk homestay sementara. Gitu. Yang paling keren lagi ini nih, ada hotel di tengah sirkuit. Waduh. Iya. Nggak gitu. Ntar Ya tiap gitu. malam Ini yang itu tinggal itu situ, serius ya. Serius, Serius Bang. ini. Serius. waduh, Ini Terus gimana ini mah dong? serius. Jadi view-nya itu langsung ngadep sirkuit. Lu bisa nonton dari kamar hotel gitu. Ini oh serius. jatuhnya kayak Ini sih mah street serius, di Tor. Spanyol gitu ya. Iya. Oh.
Kan ini Oh. bentuknya street circuit gitu, Bang. Jadi jalannya itu bisa dibuat buat umum gitu, makanya ada hotel di tengah ini. Oke, kirain gue tadi Oh. ngomongin orang lewat beneran apa bercanda doang, Pak. Kagak, itu mah bener, Pak. Waduh. Jadi kalau Dicoba nggak ada Papi. event nih, bisa ini buat jalan umum gitu. Oke. Berarti apa ya namanya? Berarti selain kayak apa kita fokusin di sirkuit ini juga sekaligus membuka banyak peluang untuk kita buka ini ya jalur pariwisata ke Lomboknya juga ya. Iya, Betul. Bagus sih. Bisa meningkatkan tambah pariwisata banyak lagi Indonesia nih nih. travel legend gitu. Iya. Oke, terus untuk persiapan selain tadi dari fasilitas, dari sirkuitnya sendiri, terus kira-kira ada persiapan apa lagi yang mungkin udah disiapkan sama pemerintah gitu? Atau siapa? Iya, jadi nih yang gua dapat info nih, pe- persiapan itu mengenai kesehatan itu untuk, iya, jadi dari pemerintah itu udah nyiapin ini, apa sih, fasilitas-fasilitas buat apa sih, hotel-hotel transit gitu, Oh. kayak apa sih namanya, si selebgram kayak gitu tuh, yang Selebgram kayak apa maksudnya sih namanya, Tor? apa kok? Oh, hotel karantina Oh. gitu udah banyak di sini. Jadi yang buat yang penonton-penonton di sana tuh udah 64.000 orang yang udah divaksin gitu. Hmm. Ini Di kalau nggak salah Mataram ada benar-benar 78% yang udah divaksin, Lombok Barat 57,9%, Lombok Tengah 61%, Lombok Timur 57%, Lombok Utara tuh 69%, dan ada prokes-prokes yang lainnya juga kayak ini kan yang karantina sekarang harus 14 hari kan. Hmm. ya berdasarkan Itu standar dan pemerintah ya. iya, jadi dari pihak Dorma ini mau cancel kemarin buat MotoGP ya karena nggak sesuai sama ini aturan gitu, Oh, kelamaan karantina deh kayak. kenapa karantina? Iya, soalnya Kelamaan udah ada gimana isu tuh? juga buat MotoGP mau dibatalin. Waduh, Ah. kalau sampai Oh. batal nangis aku Pak. Nggak Iya, ada tontonan. soalnya persiapan udah 80% Pak di sini. Ya juga. Oh. Ya kalau gitu ya kita doain moga-moga lancar aja kali ya. Biar ya Iya, event Maret 2022 tidak di cancel gitu Pak. Nah, pastinya. Terus kok iya. bisa Oke, nah, lanjut lagi. Berarti tadi karena ada kemungkinan batalnya ini, gimana ya kira-kira untuk apa ya kita menanggapi atau mengatasinya gitu loh. Gimana tuh, Pik? oh, yang gue tahu ini ya, yang gue paham ini kan eh terancam nih bakal batal karena dari tuan rumahnya itu melakukan sistem karantina. Karena kan waktu akhir-akhir ini juga dari COVID-19 itu sudah muncul varian baru kan, varian Omicron. Ya, Ya itu yang ditakutin. betul. Tapi Nah, dari Menteri Pariwisata juga ini udah ngebantuin gitu buat eh, event ini nggak di cancel gitu, setahu gua yang ngeliat di info-info gitu. Ini juga emang udah ada jadi pergerakan dari rezeki ya pemerintah buat sekarang. ngatasinnya kali ya. Oke, Iya, kalau gitu sih ya kita soalnya udah sayang banget gitu persiapan 80% Pak mau dibatalin. tanggung sih Iya, gitu ya. makanya. Iya, soalnya tiket udah banyak juga kan yang kebeli gitu. Iyalah, Itu apalagi dia, nge-refund tiket bayangin. kan nggak gampang gitu. Apalagi kalau udah ribuan yang Iya, kejual. Oke, thank you Amin. kawan-kawan buat yang udah nonton juga semuanya makasih. oke. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas semua perhatiannya dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.